Oke sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini gue lagi berada di sebuah bengkel engine ya. Jadi kita lagi berada di GMS Mengui. Jadi kita akan bincang-bincang bareng ownernya langsung. Swastiastu. Napi Niki. Oke. Jadi kita udah sama ownernya langsung nih. Oke, bisa perkenalkan di namanya siapa? Nama Bali apa nama Jawa? Nama Bali. Gusti Putu Bambang Aryawan. Gusti Putu Bambang Aryawan. Ya, kalau nama Jawanya? Bambang Aryawan. Bambang Aryawan. Oke, jadi ada dua nama ya. Ya. Ibu Jawa, Bapak Bali. Oke, jadi Ibu Jawa, Bapak Bali ya. Oke, jadi sering dipanggil sama Ya, yang lebih terkenal sih namanya Gudik dulu, karena memang kondisi badan yang kurus. Ya. Oke, jadi akan bincang-bincang dikit nih. Apakah bersedia? Ya, silakan. Oke, jadi untuk bengkel ini alamatnya di mana nih, Bli? Barangkali ada penonton yang ingin men-setting motornya ya, agar bisa merapat nih. Alamatnya di mana nih? Di Beringkit Gadon. Beringkit Gadon. Ya. Jadi Mengui Badung. Mengui Badung. Jadi lokasinya dekat-dekat Pasar Beringkit ya? Ya, Pasar Beringkit, selatannya Pasar Beringkit. Ya, daerah perbatasan Kapal sama Beringkit, daerah Gadon. Makanya namanya Beringkit Gadon. Beringkit Gadon ya, karena daerah perbatasan. Ya. Oke, jadi mengulas tentang bengkel ini nih. Untuk sejarahnya, ini bengkel berdiri tahun berapa tuh? Tahun 2002. 2002 ya? Ya, tahun 2002, tapi kita fokus dulu sama bengkel harian. Bengkel harian. Kemudian ada ya gimana namanya hobi juga. Ya, terus memang berkembang ya. artinya memang hobi liaran dulu. Hobi liaran ya? Ya, tapi karena ada saudara yang meninggal dulu agak shock sedikit, makanya berhenti untuk nyeting liaran. Tahun 2002 saya buat motor pertama balapan untuk Usro. Ya, Oke. Usro di gestrek. Oh, dulunya di gestrek Ya, aslinya dari gestrek. Kemudian terus berkembang Ya. hingga ke ranah drag ya. Ya, drag itu karena mengikuti zaman. Mengikuti zaman ya. Oke, jadi itu sejarahnya ya, berawal dari 2002 ya, Bu ya? Iya, 2002 sampai sekarang 2020 nih, udah 18 tahun nih. 18. Lumayan lama banget nih. Udah 18 tahun di permesinan. Oke, jadi dengar-dengar di sini spesialisnya mesin 2 tak ya? Ya, memang namanya orang lama kan. Ya, dari tahun segitu dulu zamannya 2 tak. Ya. Lagi kebut-kebutnya ya? Kebut-kebutnya ya. Oke, jadi sekarang kita ke 4 tak ya, mengikuti lagi ya, belajar lagi. Ya, itu dia agak sulit. Tapi sering waktu kan pasti ketemu akhirnya. Iya juga, tapi lama riset. Karena gimana ya? Riset dengan pikiran sendiri, kurang bimbingan, nggak punya guru masalahnya. Oh, nggak ada guru, jadi otodidak ya? Ya, kita belajar sendiri, belajar yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadinya dari sana kita bisa membuat mesin yang ya lumayan bisa. Tapi menurut yang saya dengar-dengar nih, jadi guru terbaik adalah pengalaman. Iya. Seperti itu ya? Iya, tapi kan terus pengalamannya habis uang ownernya. Iya, benar juga nih. Untuk nyari pengalaman butuh modal juga ya. Iya. Oke, kemudian di sini mengerjakan apa aja nih? Ya, namanya bengkel segala aja. Untuk sekarang nih? Untuk saat ini? Saat ini ya, yang penting kendaraan bermotor lah. Kendaraan bermotor ya? Servis harian juga bisa. Servis harian juga di sini? Kita nggak fokus balap di sini. Oh, jadi universal ya? Jadi Ya. sini all in one ya? Iya. Oke, kemudian ini banyak piala nih di belakang nih. Ya. Banyak banget nih piala. Iya. Piala yang paling menurut Bli paling berkesan yang mana nih? Pas event apa? Ya, pertama saya buat motor event untuk Eric Z. Ya, Bos Dede Royer. Bos Dede Royer. Ya itu dapat nomor. Ya dulunya nomor 4, nomor 5, nomor 4, nomor 5. Seiring itu kita ngeriset terus akhirnya bisa nomor 1. Bisa nomor 1 ya? Iya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya? Iya, itu dia, tapi ya harus kuat. Iya.
Iya. Iya. Karena segala sesuatu butuh cuan, Boy. Iya. Oke, kemudian untuk ke depan apa yang akan dikembangkan ini di sini? Apa ya? Ya untuk menyempurnakan mesin-mesin yang sudah ada, karena banyak mesin yang belum jadi juga. Oh, banyak mesin yang Ya, jadi karena juga. kerja sendiri, nggak ada teman yang membantu. Jadinya waduh pusing sendiri. Oke, jadi itu kenalannya ya karena kerja sendiri ya. Ya, Dan juga namanya kan kita kan gimana ya, mekanik kalau terlalu dibantu sama asisten juga nggak bagus. Nggak Karena bagus juga. ya, itu kayak seni. Kalau Iya. orang ngelukis itu gimana ya? Masa dibantu ngelukis? feel-nya nggak dapat. Iya. Makanya harus ya apa namanya, harus pelan-pelan juga. Kalau memang nggak mood nggak usah dibenerin. Jadi alon asal kelakuan ya. Tapi kalau terlalu lambat juga nggak bagus. Nggak bagus juga. Oke, kemudian yang lagi ramai saat ini nih, motor apa aja yang masuk sini? Ya 2 tak sekarang, zamannya 2 tak menolak punah. 2 tak menolak punah ya. Jadi lagi ramai 2 tak nih, khususnya di Bali ya. Ya lagi berkali. Untuk pasien atau customer yang paling jauh dari mana nih? Paling jauh dulu apa sekarang? Dari dulu nih. Oh, dari dulu sampai seluruh Bali. Karangasem, Beleng, Gianyar, Jadi udah Negara. menyeluruh ya, Iya, untuk di itu Bali. zamannya gesrek dulu. Zaman gesrek. Karena ya saya buat KLX ya lumayan bisa. Untuk KLX. Ya, dulu pertama buat KLX tahun 2008. 2008. Ya, itu untuk Usro. Saya buat pertama, habis itu saya main di kejuaraan di Palesari kira-kira. Ya, dapat nomor 1 dan 2 kelas FFA sama Trail Open. Jadi dapat juara 1 Ya, langsung. di kelas open ya. Ya, Open sama FFA. ya, sama lokal. Wah. Trail lokal. Jadi udah langsung main ke FFA nih. Asik. Oke, jadi untuk sekarang nih kan lagi rame nih untuk metik kayak NMAX, Vespa. Apakah di sini juga bikin yang kayak gitu? Ya, Juga garap ya? ya garap juga. Untuk NMAX ya sudah ada yang bisa apa? Yang berprestasi ya? Ya berprestasi ya. Tapi gimana? Ini belum sempurna juga ini motornya. Masih akan di-reset lagi nih? Ya, ini belum disetan, belum karena waktu juga. Ngomong-ngomong nih, motor udah ada prestasinya nggak? Ya, ini terakhir drag serangan Drag serangan? Ya. Dapat juara berapa nih? dapat juara 1. Juara Kelas 1? lokal Bali. Pas lokal Bali ya? Agung Senger yang bawa. Agung Senger ya? Iya. Jadi pas Ipan di serangan nih dapat juara 1 nih motornya. Oke, jadi ini ownernya siapa nih? Dede Royer. Dede Royer juga? Suplemen 21. Asik. Oke, jadi di sini untuk mendukung pengerjaan nyeting motor nih ada kan banyak mesin-mesin yang digunakan ya. Oh iya. Ya, saya dari tahun 2002 sudah mempunyai mesin bubut dan mesin press. Dari 2002 udah ada mesin bubut dan mesin press ya. Ya. Itu cita-citanya dulu. Cita-cita ya? Merubah sudut kop. Ya. Mau belajar untuk merubah sudut kop, tapi gimana ya? Karena skill juga dan perlu ketelitian tinggi, jadinya wah nggak jadi. Ya bukan terpaksa ya, kita manfaatkan untuk yang lain, modalnya untuk bubut sehat, Iya. bubut kop gitu. Jadi Itu aja. awal mula ya, jadi tujuan utama kan mau ubah sudut ya? Iya, berubah sudut. Zaman itu kan belum ada, artinya masih sedikit. Masih sedikit, Iya, ya. untuk daerah Bali maunya. Tapi karena ya skill juga, kita harus sadar bahwa kita nggak bisa mengerjakan semua itu. Tapi kan selalu berupaya ya sebenarnya. Tapi kalau memang nggak garis tangan ya nggak usah Iya, gitu. iya. Jangan dipaksa ya. Iya, itu barangnya. Kalau nggak sampai skill kita ke sana. Kalau sekarang nih udah kesampaian ya? Belum juga. Belum juga ya? Iya, terlalu rumit untuk sana. Lumayan, karena kalau tingkat kepresisiannya harus Iya, harus presisi. harus Kalau presisi benar. kalau masang aja bisa mungkin, tapi nggak maksimal kerjanya, ya rugi ya. Untuk apa? Biar benar sudutnya, biar benar maksimal cara kerja. Karena mesin itu satu kesatuan. Iya, Nggak satu harus kesatuan. yang satu baik, yang satu itu satu kesatuan. Karena saling terikat ya. Iya. Rusak satu, rusak semua. Iya. Auto ambiar, boy. Oke, ini ngomong-ngomong masalah prestasi nih. Untuk piala di belakang nih yang banyak nih. Jadi emang real garapan sini motor ini. Ya, ini memang real nih. Coba kita lihat satu persatu ini. Nah. Oke, kita akan cek pialanya ya. Ini banyak banget nih.
Tapi kemungkinan kan ada yang dibawa ownernya juga pulang ya? Oh, iya banyak. Banyak ya? Kalau piala sebengkel ini ya penuh Sebengkel ini penuh. Dari tahun 2002 ya. 2002. Balapan gestrek, terlalu banyak tim yang saya pegang dulu. Iya. Gestrek, tapi dulu drag ya cuma beberapa owner-owner. Oke, jadi selama 18 tahun ya, kemungkinan kalau di Timun pialanya Wih banyak. Juara umum aja udah berapa untuk gestrek kelas lokal Bali ya. ya. Jadi banyak piala, Boy. Ya. Ini juara 2 Bali NTB Sport 140. Nah, ini Eric Set. Eric Z nih. Ya, ini Eric Set. Tahun berapa nih? Ini tahun berapa ya? Kira-kira nih? Waduh, seri 4. Tahun 2018 ini. 2018 Ya. Gila, sampai lupa, Boy, saking banyaknya. 2016. Ini juara 3, juara 1 juga ini. Juara 1 juga nih. Ini kejuaraan. Rasanya ini yang NMAX. Yang baru ya? Yang Iya. terbaru ya? Iya. 2020 ini dia. 2020. Iya. Jadi ini dia penampakan piala juara 1 ya. Ya. Yang juara 4, ini juara 5, ini juara 3. Yang paling bagus ya kita balapan ke Jawa, ke Kenjeran. Ke Kenjeran. Surabaya, ya. Itu dapat anu, nomor 3. nomor 3. Ya, Gary Percil yang bawa. Siapa? Gary Percil. Gary Percil. Ya. Oke, jadi itu ikut kelas apa? Kelas 140. 140. Ya. 2 tak. Spot 142. 142 tak ya, sampai main ke Jawa, Bro. Iya. Kalau nggak ada, saya juga malu kalau nggak dapat, kalau nggak piala saya nggak mau gini. Apalagi saya kalau ada owner-owner yang minjem motor itu nggak tak kasih naruh di sini. Kata kasih. Iya, malu. Apalagi bawa nama bengkel. Oh, mendingan nggak. Karena atas nama ya. Iya. Jadi ini benar-benar motor garapan sini Iya. ya. Jadi prestasi yang ada di sini nih semuanya emang benar-benar motor garapan sini. Iya. Oke. Ya itu mesin bubutnya. Di dalam ada mesin bubut juga nih. Mesin bubutnya, ini mesin press-nya. Ada mesin press juga. Ya. Oke, jadi untuk pengerjaan bubut dikerjakan di sini ya? Iya. Jadi ini untuk penggunaan sendiri atau Sendiri aja. sendiri aja? Jadi nggak ambil pasien lain gitu? Oke. Kemudian untuk mesin press juga. Kemudian untuk mesin-mesin ini semuanya digunakan sendiri? Iya. Dioperasikan sendiri. Jadi udah ada mesin bubut, mesin press dan segala macam ya untuk mendukung proses setting. Proses nyeting, coating, gelas lah. Porting gelas juga. Oke, kita akan cek mesin apa aja yang ada di sini. Ini pasien banyak banget nih. Ada slip engine juga nih. Ya. Ada Rexet. Bos Didiro ya. Bos Didiro. Bos Adi Mahata. Bos Adi Marta. Ya. Ini nih orangnya. Ini dia. Tapi ini masih error untuk programnya. Programnya masih error. Ya, grafiknya kurang bagus. Untuk vektornya kurang ya? Ya, grafik jadinya pembacaan grafiknya. Iya, kurang akurat. Iya, kurang akurat, terlalu gimana ya? Terlalu mengada-ada. Oh, iya. jadi- Masa motor standar bisa sampai 15 HP kan nggak mungkin. Iya, jadi masih error ya. Ya, masih error, terlalu gini jadinya. Ini udah ada sejak tahun berapa nih, Bi? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu ini kemarin baru tak upgrade lagi. Softwarenya? Iya, softwarenya. Oke, jadi ada mesin dyno juga ya. Karena kan untuk menghindari setting atau tes di jalan ya, Bi? Oh, tetap tes di jalan tuh tetap. Tetap juga ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Dyno tuh Cuman nyari acuan aja. acuan aja ya? Acuan aja di mana letak power yang tertinggi, torsi. Nah, itu aja. Tapi kalau trek itu tetap 200 meter itu Nggak bisa nggak bisa. memungkiri ya? Nggak bisa memungkiri. Apalagi kalau operator dinunya Ya. salah ngegas, grafiknya nggak akan pernah bagus karena dia langsung kaget, tinggi, HP-nya tinggi, semua tinggi, itu yang nggak bagus. Dia harus rata. Harus rata, Nah, baru iya, ketemu ya? Baru ketemu. Kalau ownernya, kalau yang operatornya langsung ngegas, tuer gitu, grafiknya langsung tinggi. Langsung tinggi ya? Ya itu salah itu. Salah set? Salah. Oke. Harusnya pelan. Ntar ketahuan grafik berapa yang paling tertinggi, HP-nya di mana, torsinya. Nah, itu baru benar. Jadi yang bener kayak gitu ya? Iya. Oke. Makanya. Karena kan sekarang nih banyak ada kontes-kontes motor yang ada dynonya juga nih. Jadi
dari sini udah ketahuan ya. Jadi untuk memprediksi power motor yang dibuat di sini udah ketahuan ya. Bisa diprediksi ya. Kalau berapa HP habis itu kalau diganti ininya apa tambah naik apa tambah turun. Ya itu aja. Perubahan. Iya. Oke, jadi nanti akan difungsikan kembali ya? Iya, ini masih nunggu softwarenya. Masih nunggu softwarenya ya? Ini seperangkat alat dyno ya, asik. Kemudian ini ada IPU juga nih. Ya, ini dari Sanur. Dari Sanur ya? Ya. Jadi ini masih progres ya? Enggak sih, ini sebenarnya untuk liaran. Untuk liaran ya? Oke, jadi spek DM boy. Udah nih ada mesin bubut juga. Iya. Suka main burung juga? Oh iya. Mekanik harus main burung. Harus main burung ya? Siapa tuh? Murai? Iya, Murai anakan. Murai anakan ya? Beli burung juga boy. Ya. Ini kan sebagian ada di sini, tapi yang sudah jadi udah ada di. Oh, yang udah jadi udah ada diambil sama ownernya ya? Enggak, di rumah saya. Oh, di rumahnya ya? Blingkit. Oh, di Blingkit ya? Iya. Oke, jadi di sini cuman bengkelnya aja ya? Ya, Oke, jadi pasien padat banget nih. udah kewalahan udah sampai. Kewalahan ya? Iya. Masuk satu, keluar satu, masuk tiga. Masuk Keluar tiga. Iya. Ya kalau di dokter nih nomor antrian udah habis. Dan juga nih banyak-banyak knalpot yang Ya, knalpotnya motor-motor yang belum jadi juga, knalpot yang sudah nggak kepake juga. ini banyak kan nitip. Iya, namanya dibuang juga kasihan, siapa tahu ada orang yang Iya. bukan. Tapi ya terserah ownernya lah yang punya. Oke, jadi selama 18 tahun nih, pasti ada pasang surut nih, Bang. Iya juga. Pasti ada ya. Oke, jadi bisa diceritakan sedikit nggak pengalaman paling down menurut Li? Paling down itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Tahun 2011. 2011? Ya. Itu downnya kenapa nih? 2011. Karena waktu itu motor belum ada jadi juga liaran. Habis itu ya memang musimnya waktu itu. Musimnya ya? Kurang bagus jadinya. Musimnya agak down. Ya lagian owner-owner yang di sini mungkin masih waktu itu kan anak SMA semua. Iya. Mereka harus kuliah, harus gimana gitu, jadinya itu aja yang penting sebenarnya. Pasang surutnya bengkel itu tergantung owner sebenarnya. Tergantung owner dan juga zaman ya. Ya zaman, tapi kalau tahun 2000 itu aja karena itu semuanya sepi. 2010 itu semua sepi, gesrek sepi. Cuma 1 tahun itu. Habis itu 2011 kembali lagi. Kembali lagi ya? Ya, lagi mulai gesrek sampai terakhir saya gesrek ke mana namanya, ke Solo. Ke Solo? Ya, Solo. Tuh ikut event loh? Event ya, saya ikut event, saya ngajak anak kapal satu AI logo dan saya buat motor untuk Nuansa Bali. Nuansa Bali. KLX ya lumayan dapat nomor, KLX-nya dapat nomor 1 juara nasional Sport Trail Junior. Juara 1? Iya. Prestasi banget gue. Oke, jadi sampai main ke Solo ya? Iya, tapi waktu itu media kurang. Oh, media Mereka kurang tidak gimana, tidak mengekspos bahwa KLX Bali itu banter. Iya. Jadi yang terekspos yang baru-baru aja ya? Jawa. Kalau Bali, kalau ada yang Bali yang gimana namanya, yang berprestasi kurang. Kurang ya. Jadi Tapi karena sekarang sudah media sudah iya. Apalagi zaman-zaman sosmed kayak sekarang ya. Sosmed kayak sekarang ya, yang paling terkenal kan MX. MX. Ya, sekarang di Bali lagi MX-nya. Kalau NMAX-nya nggak tahu. Apa Jawa juga ada NMAX yang banter-banter kurang. MX ya. Untuk motor di bengkel ini nih yang paling menurut Li paling banter. Waduh. Nggak bisa ya, nggak bisa jelaskan ya. Karena setiap ya banyak ya, setiap motor lain soalnya. Saya bukan plagiat mesin ya. Iya. Setiap motor ini harus sama, enggak. Berbeda mereka, speknya tetap berbeda. Saya nggak mau buat yang sama. Nah, itu yang membuat saya aja bingung sendiri. Mana yang kenceng ya, sama aja saya rasa. Tapi kalau udah megang sisi kecil baru bingung. Padahal sudah maksimal kencengnya, tapi kok gak kenceng-kenceng ya? Masih kurang aja ya. Iya. Oke, kemudian untuk harapan Beli untuk para modifikator Bali, khususnya yang pecinta speed ya, pecinta kecepatan ya. Wah, mana ya? Harapannya ya biar bisa mendukung mekanik Bali. Mekanik lokal ya? Iya. Karena banyak yang nyeting keluar juga ya? Ya itu yang mereka karena capek kalah di Bali dan tidak bisa bersaing.
mereka nyeteng keluar. Nyeteng keluar. Nggak mau berusaha sendiri gimana gitu. Itu yang kita jadinya susah. Kita ngelawan juga agak, waduh, agak canggung ya? Iya, susah. Oke, jadi karena kebanyakan honor-honor motor nyetingnya ke luar Bali ya? Iya. Padahal di Bali banyak mekanik-mekanik juga ya? Iya, kalau mereka juga dikasih modal yang sama dengan mekanik Jawa mungkin bisa menunjukkan kualitasnya. Oke, jadi kemungkinan beberapa tahun ke depan nih mekanik-mekanik di Bali khususnya ya, pasti akan berani bersaing ya dengan mekanik di luar ya? Ya mudah-mudahan bisa bersaing, iya. Karena sekarang apa namanya kan informasi juga ya. Ada media YouTube juga ya. Tapi kadang-kadang YouTube juga bohong-bohongan. Bohongan ya, banyak kan settingan ya. Ya yang salah-salah malah malah yang kalau yang benar-benar disembunyiin. Iya. Mana ada orang mau buka kitab. Iya, jadi juga. Ilmu itu mahal, boy. Iya. Oke, jadi untuk mengenai bengkel ini ini ada Instagramnya nggak? Oh ada, ini Instagramnya GMS Mengui Official. GMS Mengui Official. Oke. Iya. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah nih, boy. Oke, kemudian untuk jam buka nih. Mulai bukanya ya jam 6 pagi karena saya harus ngeluarin burung. Jam 6 pagi harus ngeluarin burung. Iya. Harus mandiin burung. Iya, harus ngeluarin burung, kasih makan burung. Burung yang mana nih? Oke, jadi di sini mulainya pagi banget ya. Jam 6 pagi udah start ya. Kemudian tutupnya kira-kira? Tutupnya ya jam 5 lah, jam 6. Tergantung pasien juga ya? Tergantung pasien. Kita gimana? Orang kita tidur di sini, tinggal di sini kan. Orang tinggal di sini ya? Oke, kemudian hari libur gitu tutup nih sini? Hari libur biasanya hari Minggu, khususnya hari Minggu itu untuk ngerjain motor drag semua. Untuk ngerjain motor drag ya? Jadi ada hari khusus nih buat ngerjain hari motor Minggu drag? Sama hari Senin biasanya ngerjain motor drag. Motor yang lama-lama sudah nggak jadi kita kerjakan. Jadi kalau nggak gitu kapan jadinya? Iya. Terlalu banyak numpuk ya? Iya. Sama kayak kalian nih modelnya masih sekolah nih. Kalau PR didiemin lama-lama makin tinggi, boy. Oke, itu tadi bincang-bincang saya bersama Om Gudeg ya. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jika kalian baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, sekian video kali ini. Saya Wariski dan ini siapa ya? Bambang Aryawan. Bambang Aryawan. GMS Mengui Official. Asik. See you in the next video.